Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi persamaan trigonometri bagian 5. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikatornya diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk K cos X min theta. Kalau sebelumnya kita sudah belajar persamaan trigonometri, sudah belajar persamaan trigonometri lanjutan, dan kemarin kita juga sudah belajar persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk K kali cos X min theta. Nah, persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk K kali cos X min theta dalam hal ini adalah A cos X plus B sin X sama dengan C. Jadi ada suatu bentuk seperti ini. Nantinya kita bisa mengubah ke bentuk K kali cos X min theta. Nah, bagaimana caranya? Tetap tujuan kita nanti adalah mengubah menjadi persamaan trigonometri dasar. Nah, bagaimana cara mengubah ini kok bisa jadi persamaan trigonometri dasar? Nah, caranya adalah dengan mengubah A cos X plus B sin X sama dengan C di sini, ini diubah menjadi K kali cos X min theta. Nah, dengan seperti ini, maka cos X min theta sama dengan C per K. Dengan K, ketentuanlah K itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan tangen theta sama dengan B per A, atau dengan kata lain, theta sama dengan arkes tangen B per A. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa A cos X ditambah B sin X kok bisa jadi K cos X min theta? Ini pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Idenya adalah kita menggunakan rumus cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Cos A min B sama dengan cos sudut pertama dikali cos sudut kedua ditambah sin sudut pertama dikali sin sudut kedua. Kali ini kita hanya menggunakan rumus ini. Untuk pembuktiannya pada bab selanjutnya. Nah, ketika saya mempunyai K kali cos X min theta, perhatikan ini hampir sama bentuknya tapi di sini ada K. Nah, cos X min theta di sini artinya bisa saya ubah menjadi bentuk seperti ini dengan menggunakan A-nya adalah X, B-nya adalah theta. Sehingga bisa saya tuliskan kalau cos X min theta berarti cos X dikali cos theta ditambah sin X dikali sin theta. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, ada perkalian, kita kalikan dulu ini dengan ini. K kali cos X kali cos theta, K kali sin X theta. Sehingga bisa dituliskan seperti ini, karena komutatif ya. Sehingga bisa dibalik seperti ini. K cos theta kali cos X ditambah K sin theta sin X. Nah, sehingga ketika kita punya bentuk ini, bisa diubah seperti ini. Nah, misalkan nih, ada A sama dengan K kali cos theta. Ini dimisalkan A. Nah, sedangkan B adalah K sin theta. Berarti ini dimisalkan B. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi K kali cos X min theta itu bisa digantikan menjadi A cos X ditambah B sin X. Kenapa? Tadi ini kan sudah digantikan A, jadi harus ditambahkan pemisahan ini, maka akan menjadi A cos X ditambah B sin X.
Nah, ini yang didapatkan tadi dengan A adalah K cos theta dan B adalah K sin theta. Jadi kita punya ini dengan A-nya adalah ini dan B-nya ini. Nah, maka bisa saya tulis A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan jadi K kuadrat cos kuadrat theta ditambah K kuadrat sin kuadrat theta ya. Jadi ini dikuadratkan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Keluarkan, faktorkan K kuadratnya sehingga menjadi K kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Sehingga masih ingat ini sama dengan berapa? Ini adalah apa ini? Identitas. Dulu kalian punya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga ini adalah 1. Kalau K kuadrat kali 1 menjadi K kuadrat. Nah, sehingga bisa dikatakan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita dapat A sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kita akan cari B per A-nya sama dengan apa? Kalau ini dibagi B dibagi A, B itu adalah K sin theta dan A adalah K kali cos theta. Berarti bisa ditulis K kali sin theta per K kali cos theta. Ya, ini sama-sama K, maka dibagi dengan K, maka B per A sama dengan tangen theta. Kenapa? Karena sin theta per cos theta itu adalah tangen theta. Atau theta bisa dicari dengan arcus tangen B per A. Nah, sudah kita buktikan bahwa K cos X theta sama dengan bisa diubah jadi A cos sin X dengan syarat bahwa A-nya itu adalah K kali cos theta dan B sama dengan K kali sin theta. Sehingga kita dapatkan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan B per A sama dengan tangen theta. Nah, kesimpulannya ketika ada A cos X ditambah B sin X sama dengan C, jadi ketika kalian menemui soal seperti ini, maka bisa diubah menjadi yang di sini diubah jadi K kali cos X min theta. Nih, karena sama-sama C. Yang kiri A cos X plus B sin X tadi kita ubah menjadi K kali cos X min theta. Nah, sehingga cos X min theta sama dengan K-nya dibagi kedua ruas dibagi K jadi C per K. Dengan K, kita sudah menemukan tadi ya, bahwa K itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan tangen theta sama dengan B per A, atau bisa juga tan theta. Dari penjelasan tadi, bisa dikatakan bahwa persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C, memiliki himpunan penyelesaian tidak kosong jika mutlak C kurang dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa seperti itu? Tugas kalian coba pikirkan terlebih dahulu, coba cari pikir mengapa bisa dikatakan jika persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C memiliki himpunan penyelesaian tidak kosong jika ini mutlak C kurang dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, tangen theta tadi kan B per A. Nah, A sama dengan K cos theta dan B sama dengan K sin theta, sehingga didapat ini tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan tetanya? Bagaimana menentukan besar sudutnya ini? Berapa yang sama dengan B per A? Coba perhatikan ilustrasi gambar seperti ini. Jika sudutnya ada di kuadran 1 bagaimana? Kuadran 2 bagaimana? Kuadran 3, kuadran 4 bagaimana? Sehingga bisa dikatakan jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka theta di kuadran 1. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka theta di kuadran 2. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka theta di kuadran 3.
Sedangkan yang terakhir, jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka tetanya di kuadran 4. Coba pikirkan mengapa bisa dikatakan seperti ini. Nah, bagaimana penerapan rumus tersebut di soal? Coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Ada akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan 1, dengan X lebih dari sama dengan negatif 360 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, perlu kalian ingat tadi, ingat apa? A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Dapat diubah menjadi K cos X min theta sama dengan C. Dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan tangen theta sama dengan B per A. Nah, untuk menentukan mengubah ke K cos X min theta sama dengan C, maka kalian tentukan dulu A-nya berapa. A itu adalah koefisien cos X. Nah, berarti A sama dengan akar 3. Oke, selanjutnya B. B lihat dulu, B itu koefisien sin X. Coba berapa? Oke, hasilnya adalah B sama dengan min 1. Selanjutnya C. C itu konstantanya, jelas berapa? 1. Oke. Kita sudah punya nilai A, B, C-nya. Nah, kita perlu untuk mencari K-nya berapa, θ-nya berapa. Nah, ketika ada A cos X plus B sin X sama dengan C, maka bisa ditulis K kali cos X min θ sama dengan C. Nah, saya tulis dulu di sini. Kita butuh cari K sama θ-nya. C-nya sudah ada. C-nya berapa? Oke, nah kita cari K-nya dulu. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 3, tadi A-nya kan akar 3 ya, dikuadratkan ditambah B-nya negatif 1 dikuadratkan, sehingga menjadi akar 3 dikuadratkan itu 3 ditambah min 1 kuadrat itu 1, berarti akar 4 sama dengan 2. Nah, K-nya sudah ketemu 2, berarti kurang mencari θ-nya. Nah, tangen θ sama dengan B per A, maka tangen θ bisa ditulis negatif 1 per akar 3. B-nya itu negatif, A-nya positif. Nah, coba dilihat lagi syarat tadi. Di awal sudah ada syaratnya bahwa kalau B-nya negatif, A-nya positif di kuadran berapa? Oke, kuadran 4. Coba dicari yang hasilnya min seperakar 3. Nah, 330. Sehingga θ-nya adalah 330. Oke, kita tulis 2 cos X min 330 sama dengan C-nya 1. Sehingga cos X min 330 sama dengan setengah. Kedua ruas dibagi 2. Nah, sudah ketemu bentuk seperti ini. Kita lanjutkan sehingga menjadi bentuk persamaan dasar, persamaan trigonometri dasar. Cos X min 330 sama dengan setengah, artinya cos X min 330 sama dengan setengah itu cos berapa? Oke, cos 60 sama dengan, nah ini sudah ketemu bentuk dasar, bentuk persamaan trigonometri dasar. Cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Nah, ini rumus awal yang sudah sering kita pakai ya. Nah, kita tinggal memasukkan X-nya dan alfanya. Yang di ruas kiri menjadi X min 330 sama dengan berapa ini? 60 ditambah K kali 360. Yang kedua, X min 330 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Tadi kita mendapatkan yang pertama adalah X min 330 sama dengan 60 ditambah K kali 360. Sedangkan persamaan kedua kita mendapatkan X min 330. Kita selesaikan satu persatu.
Dari sini kedua ruas ditambahkan 330 derajat, maka didapat X sama dengan 390 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita coba K-nya. Misalkan K-nya adalah min 1, maka didapat X-nya adalah ini min 360 ditambah 390, berarti jadinya 30. Kalau K-nya 0, dia sudah lebih ya. Kalau K-nya min 2, berarti berapa? X-nya sama dengan oke, 130. Kalau K-nya min 3, dia sudah tidak masuk interval ya. Nah, sehingga hanya 2 ini. Sedangkan persamaan kedua, kita sederhanakan, kedua ruas ditambahkan 330, maka didapat X sama dengan min 60 ditambah 330, berarti jadi 270 ditambah K kali 360. Jika K-nya min 1, maka X-nya berapa? Min 1. Oke. Jika K-nya 0, maka X-nya 270. Sehingga HP yang kita dapat negatif 330 derajat, negatif 90 derajat, 30 derajat, dan 270 derajat. Inilah penyelesaian dari akar 3 cos X min sin X sama dengan 1 dengan interval X lebih dari sama dengan negatif 360 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, coba dikerjakan latihan 5 di modul ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.